membawa diri kita untuk boleh tenang, boleh fokus, boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ketenangan. Mari kita renungkan dalam tahun-tahun ini yang sudah berjalan, sungguh besar anugerah Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan. Sungguh besar anugerah. Selamat
kasih Yesus, selamatan yang kau beri. Satu-satunya juru selamat, kau satu-satunya Yesus. Oh, haleluya. Dan kami umat-Mu Tuhan ingin memuji dan menyembah-Mu, ingin menaikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan juru selamat, Kau satu-satunya Allah kami yang setia. Dan semuanya bagi-Mu Angkat hati kami dan katakan glory, haleluya. Glory, terpujilah Kau Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di saat Engkau datang dan Kau bangkit Tuhan, dan Kau jemput kami Tuhan, orang-orang percaya Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami mau siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Mari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita umat-umat pemenang, amin. Boleh saya dengar suaranya katakan haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Sebab Yesus salah satu-satunya jalan kebenaran, amin. Mari kita mau menyanyi, melompat buat Tuhan. Boleh dong goyangnya, ke kiri dan ke kanan, amin. Katakan Yesus jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam
Amin. Amin. Kalau kita percaya sudah selayaknya, Allah Yesus kita berada di tempat pertama di hati kita. Amin. Setuju dengan saya? Mari kita mau bersorak. Mau katakan, Yesuslah tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, katakan jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Amin. atas setiap kebaikan-Mu Bapa. Amin. Dan sebentar Tuhan, kami ingin masuk Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami Tuhan telinga yang boleh mendengar Tuhan, hati sebagai murid Bapa. Oh Tuhan, sebelum itu Tuhan, kami ingin menaikkan pujian Tuhan, yang menyatakan Tuhan, yang mengimani Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Tuhan, penebus juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, tanpa kami sadari Tuhan, betapa Tuhan besarnya Tuhan anugerah-Mu Tuhan, betapa besarnya Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Di saat Engkau memutuskan Tuhan untuk datang di tengah-tengah kami Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu
kami semua karena anugerah. Amin. Anugerah terbesar dalam hidup kami ketika kami tahu Tuhan Raja di atas segala raja rela mengosongkan diri, tinggalkan sorga untuk turun ke dunia mencari kami orang-orang berdosa. Siapakah diri kami Tuhan? Kami boleh memperoleh anugerah yang besar dalam hidup ini, sehingga seharusnya kami dihukum dalam dapur api neraka. Tetapi karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, semua hukuman dosa itu dihapuskan dengan darah yang begitu mahal. Terima kasih buat Natal yang sederhana yang Kau berikan bagi gerejamu GKPY di Tangerang di tempat ini. Karena kami tahu perayaan Natal bukanlah hanya satu celebration, tapi kami harus mengerti makna Natal sesungguhnya. Dan anugerah-Mu besar kalau hamba kembali dipercayakan untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi anak-Mu yang tidak ada apa-apanya. Apa yang dipersiapkan hamba terbatas, tapi kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan berbicara pada saat ini. Ambil alih pembicaraan firman ini Tuhan, ambil alih semuanya. Bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba. Dan bila setiap kita yang siap diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat Natal saya ucapkan buat GKP Yerusalem di tempat ini, buat Bapak Ibu Gembala, buat seluruh staf majelis dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Nah puji nama Tuhan, anugerah Tuhan kalau hari ini saya kembali dipercayakan untuk menjadi penyambung lidah di ibadah Natal ini semua karena kemurahan Tuhan. Bagi saya secara pribadi, ya tadi ketika awal pembukaan menyanyi lagu Amazing Grace, jujur saya meneteskan air mata saudara. Saya hapus air mata saya. Karena buat saya secara pribadi dari orang yang tidak mengenal Tuhan, yang terlibat okultisme begitu lama, ya, yang dimana orang tua saya ketika saya khotbahkan di tempat ini persiapkan saya menjadi seorang dukun, tetapi saya boleh menerima keselamatan itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Termasuk Bapak Ibu di tempat ini. Kalau roh Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, tidak mungkin semua pribadi yang duduk di tempat ini mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya kita bersyukur, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Nah saudara, topik Natal kita kali ini di GKP Tangerang adalah Amazing Grace, anugerah terbesar. Yuk kita lihat firman Tuhan yang tidak asing dan biasanya selalu Natal dibacakan. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16 saya rindu satu ayat ini kita baca bersama-sama ya, tidak asal baca tetapi dari hati kita yang terdalam bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Nah saudara, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah satu bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi dunia ini saudara. Dengan kata lain Natal adalah sorga mengambil satu inisiatif, mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus turun ke dunia mencari kita orang-orang berdosa. Nah Bapak Ibu kalau Anda perhatikan ya, tidak ada saya perhatikan dalam hidup ini saudara. Seringkali kalau kita merayakan Natal, nah saudara kalau tadi saya lihat GKP Yerusalem ini merayakan Natal biasanya ada tari-tarian, ada drama. Ya saya percaya bukan karena COVID juga saudara, tapi perayaan Natal yang secara sederhana tapi kita mengerti inti makna Natal itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau di dalam Natal kalau kita perhatikan tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang hidupnya lebih menderita, lebih susah daripada Yesus. Dia harus lahir di kandang yang begitu hina, diletakkan di dalam palungan yang menjijikkan, yang begitu kotor. Tidak ada di kolong langit ini orang yang sesusah semenderita Yesus. Dari peristiwa kelahiran sampai kepada kematian, ya dipakukan di kayu salib dan akhirnya terangkat ke sorga penuh dengan hinaan, cacian, makian, ejekan, olokan, saudara. Ya, bahkan pada saat dia mati tidak ada tempat. Kuburan dia hanya meminjam kuburan orang kaya yang belum pernah dipakai dan dipinjam beberapa hari kemudian dibangkitkan. Saya kembali ingatkan, tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang semenderita, sesusah dan semiskin Yesus. Yang menjadi pertanyaan kenapa anak Allah yang penuh dengan kemuliaan yang memiliki sorga seluruh alam semesta ini rela turun ke dunia mencicipi merasakan segala penderitaan ini? Jawabannya cuma satu saudara. Karena kasihnya begitu besar buat Bapak Ibu dengan saya.
Amin saudara. Ini anugerah terbesar yang kita terima dari Tuhan saudara. Nah Bapak Ibu, kalau saudara mengerti makna Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan ini saudara. Apa sih yang harus kita lakukan dalam setiap memperingati Natal? Ya. Ketika Pak Dhani hubungin saya kemarin ada di pedalaman sedang misi penginjilan. Dan ini misi penginjilan terbesar yang pernah saya lakukan. Karena barang yang saya bawa hampir 3,1 ton dan saya harus jalan kaki 6 hari 6 malam. Saya kalau buka sepatu, kaki saya, kuku saya lepas 5 saudara. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Ya, sebagai bukti, saya tahu dia terlebih dahulu mengasihi saya. Makanya pengorbanan saya sebagai hamba Tuhan misi, nyawa pun saya pertaruhkan buat Tuhan. Karena keselamatan dia sudah berikan buat kehidupan saya. Amin. Nah saudara, dalam Natal bukan sekedar satu celebration. Bukan sekedar hiasan-hiasan Natal seperti ini. Bapak Ibu harus mengerti makna Natal sesungguhnya dan inti dalam perayaan Natal. Apa sih yang kita harus lakukan? Karena dia sudah memberikan anugerah yang terbesar, keselamatan. Sudah dia berikan cuma-cuma buat kehidupan kita. Dan di pagi hari ini dari 4 poin ini supaya Bapak Ibu mengerti makna Natal sesungguhnya, anugerahnya sudah besar. Apa yang harus kita lakukan? Baik jemaat yang hadir saat ini, engkau yang sudah Kristen dari kecil, maupun saudara yang diajak oleh famili Anda yang belum mengenal Tuhan pada saat ini. Apa sih momen Natal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, Kisah 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Oleh karenanya kita dapat diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Hal yang pertama, terima anugerah keselamatan itu. Kekristenan itu bukan agama saudara. Kenapa saya katakan kekristenan bukan agama? Agama manusia berusaha ketemu dengan alam mereka. Mereka bersusah payah untuk ketemu sang pencipta mereka. Ada yang lari dengan menoreh tubuh mereka dengan penuh luka, itu agama. Berusaha ketemu dengan alam mereka. Waktu kemarin saya penginjilan di suku Wana, suku tertua di Indonesia. Dengan menempuh perjalanan 3 minggu, saudara. Wah itu gak mudah. Ya, mereka masih animisme, dinamisme. Nah itu agama mereka. Mereka masih menyembah kekuatan alam, kekuatan gunung, kekuatan sungai. Tapi kita sebagai hamba Tuhan yang diutus, menyampaikan satu kabar sukacita. Dan akhirnya goalnya, kepala sukunya saya baptis. Wah itu sesuatu yang buat saya gak masuk akal saudara. Amin. Ya. Sampai saya hancur hati menangis karena mereka diperbutkan oleh agama seberang. Ya, karena kalau kepala sukunya sudah kita rebut, ini orang punya ilmu yang tinggi 92 tahun. Kita turun gunung 6 jam, dia cuma 1 jam. 92 tahun. Tapi hari itu ketika kita injili ditranslate dalam bahasa suku Wana, dia berkata, iya saya mau jadi pengikut Kristus, saya gak pikir panjang, cepat ganti baju lagi. Padahal kuda udah disiapkan, logistik udah siap untuk kita turun lagi sudah. Kita baptis, saya sampai nangis, Tuhan. Ini anugerah terbesar, perjalanan kami gak sia-sia 3 minggu. Ya saudara. Nah mereka masih menyembah seperti itu, berusaha untuk bertemu dengan alam mereka. Tapi kekristenan itu sangat berbeda Bapak Ibu. Ya, kekristenan itu apa? Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tidak ada satu agama pun di kolong langit ini yang Tuhannya mau turun ke dunia menemui ciptaannya orang berdosa selain di dalam kekristenan. Dan kita bersyukur kita terima anugerah itu. Amin. Saudara, dalam setiap Natal, Paskah maupun Jumat Agung, saya kalau ingat perjalanan hidup saya, ya buat Anda yang belum mengenal Tuhan, saya katakan hari ini saudara harus mengambil keputusan itu untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Saudara, saya dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin Bapak Ibu. Saya asli Pontianak. Mama saya dulu hanya pembersih kandang babi. Saya ingat upah kerja dia dulu sehari 15 rupiah. Papa saya kuli panggul di Sungai Kapuas, pulangnya itu kadang-kadang sebulan, sebulan setengah. Dengan membawa hasil uang yang hanya cukup untuk beli beras. Dulu mama belum menjadi seorang dukun. Ya, tapi keluarga kami turun-temurun dari kungkung kakek semua sudah orang-orang hebat, orang kuat. Bahkan salah satu kakek dipakai oleh presiden yang sudah meninggal saat ini di Cendana. Saudara. Nah saudara, saya gak ada yang sekolah tinggi dan saya gak malu saksikan ini. Saya satu-satunya yang S1 teologi dan S1 sekuler. Koko saya Cici hanya 1 SD. Mama saya buta huruf. Papa saya cuma kelas 1 SD. Yang penting bisa baca. BUBU, DID, Bagong. Budi maksudnya saudara. Kami gak ada yang sekolah tinggi saudara. Ya. Nah saudara, suatu hari ada satu peristiwa dan saya katakan ini anugerah terbesar yang saya terima dari Tuhan. Ketika saya terima Tuhan, dia rubah semua hidup saya. 180 derajat dia rubah saudara.
Ya, karena kita buta huruf, kita nggak pernah merasakan makan enak. Saya ingat ada satu peristiwa yang kalau kita ingat kita meneteskan air mata. Ketika kami 7 bersaudara, saya anak kelima. Mama seringkali cerita, hari itu memang beras sudah tidak ada sekian hari. Papa pulang, kadang-kadang sebulan 3 minggu. Dan mama berusaha pinjam beras hanya 2 liter untuk makan dengan 7 anaknya. Beras itu diterima dari saudaranya, dikasih pinjam. Tapi saudara tahu cara memberinya, itu dilempar ke atas dan beras itu terserai. Berantakan dan mama harus pungutin itu beras. Demi membesarkan 7 anaknya saudara. Singkat cerita papa merantau ke Jakarta. Kami nggak mengenal siapa itu Yesus. Tidak ada yang memberitakan kami. Ya. Dan saya terlibat penyembahan berhala begitu hebatnya. Saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah ke rumah sakit. Saya kalau sakit hanya minum darah manusia. Datang ke Lauya, ke Taipak. Datang ke kungkung saya. Diambil pedang kuangkongnya, ada penggal. Lidahnya copot, dikasih Itu lidah goyang-goyang dia tetesin saudara. Di gelas. Dia enak lagi sambung lidahnya saudara. Itu alam supranatural, bukan heran. Ya, kalau Anda cap gome, 15 hari setelah Imlek Anda ke kampung saya di Singkawang, di Pontianak itu namanya Parade Tatung. Nah itu berusaha ketemu alam mereka. Ya, satu perut ditusuk 3 pedang, leher ditusuk besi, diarak dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu berusaha ketemu dengan alam mereka, tapi mereka nggak ketemu-ketemu, hanya menyiksa diri mereka saudara. Ya. Suatu hari akhirnya papa merantau, buka kerja kelontongan di Sunter. Zaman dulu, karena mama buta huruf, zaman dulu ya orang dulu, itu kalau ngirim surat itu biasanya direkam dan kita dengar sama-sama di kampung. Dengar suara papa doang, papa. Ya, kampungan banget saudara. Dan akhirnya papa bilang begini, jual semua yang ada di kampung halaman, kalian semua merantau. Mama harus bawa 7 anak dan 1 popo waktu itu. Saudara singkat cerita, dijual semua. Sampai mungkin ke panci semua dijual saudara. Hanya untuk beli tiket pesawat dan kita mulai adu nasib. Itu sekitar tahun 79 untuk berangkat ke Jakarta. Saya masih SD waktu itu. Saudara. Nah saya ada satu pengalaman dan saudara ketika dengar khotbah ini, kesaksian ini. Saya percaya di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kesaksian ini cuma milik pendeta Minarto Yonatan. Dan kalau Anda ketemu saya, Anda akan ingat kesaksian ini seumur hidup Anda. Dan saya tidak akan pernah lupa. Kenapa saudara? Suatu hari, karena namanya orang buta huruf, orang kampung. Om saya, asuk saya. Dia kumpulkan kita 8 orang, 9 orang dengan popo. Dan tiba-tiba bilang begini ke mama saya, Cim, lo ingat ya, Jakarta itu ngeri, beda sama Kuntian, beda sama Pontianak. Ada 2 hal yang harus kalian lakukan ketika kalian berangkat ke Jakarta. Yang pertama, ini dibegoin sudah, dibodohin. Saya kalau ingat itu malunya minta ampun. Kenapa? Om saya bilang begini, yang pertama, lo orang di pesawat harus pakai helm, itu yang pertama. Itu saya peristiwa gak akan pernah lupa sudah. Ya, saya ingat mama namanya buta huruf saking takutnya, benar-benar saudara suruh anak paling besar koko saya, cari helm saudara, untuk dipakai di pesawat. Dan itu helm zaman dulu helm Nazi, helm perang dunia kedua. Saudara tahu apa yang dialami keluarga kampungan ini, di pesawat kita pakai helm. Orang kiri kanan nengok ke kita, liatin kita. Ini makhluk planet dari mana semua? Itu kalau dikasih antena, bibip jadi makhluk planet saudara. Saya waktu mama masih hidup, saya bilang gini, Ma, bego banget ya dulu kita. Di pesawat pakai helm, idi jangan ngomong malu ya, malu bego tuh kurang ajar tuh asuk lo katanya. Masa di pesawat kita pakai helm? Itu saya gak akan lupa saudara. Ya. Yang kedua, om saya bilang begini, nanti karena lu gak punya bawa laki, maksudnya suaminya gak kelihatan. Dulu airport itu bukan namanya Soekarno-Hatta, tapi di Kemayoran. Airport kita yang pertama tuh di Kemayoran, saya ingat tuh. Ya. Begitu turun pesawat kalau dia lihat kagak ada laki, itu biasanya anak lo diculik. Makanya turun pesawat lo mesti ikat anak lo satu-satu. Wah itu juga saya gak akan lupa. Itu mama bawa kain kemben saudara yang besar, yang panjang. Itu kita turun pesawat tangannya diikat saudara. Turun dari pesawat seperti bebek berbaris. Pramugari geleng-geleng kepala, ini kok ada orang seperti ini. Itu saya gak akan lupa saudara. Kami gak mengenal siapa itu Yesus. Tidak ada yang pernah beritakan siapa itu Yesus. Kami terlibat penyembahan berhala sampai indera keenam saya, alam supranatural saya terbuka. Saya bisa bercanda dengan roh-roh jahat, dewa-dewi yang kita sembah. Itu gelas kalau dituang ada 3 mangkok merah, kalau saya tuang ke kiri dia bisa lari ke kanan, saya lari ke kanan dia bisa ke tengah. Sampai saya bisa ngobrol, komunikasi dan akhirnya saya dianggap sebagai anak sial karena gampang sekali lihat setan waktu itu.
Mulailah saya dikuepang. Dikuepang itu bukan rambut kita dikepang Bapak Ibu. Tapi roh kita dikawinkan dengan orang pinter atau dengan salah satu dewa atau dewi. Untuk menyembah satu berhala saya sujud paikui itu 1000 kali. Sampai bongkok-bongkok saudara. Diangkat jadi anak dewa kuangkong. Saudara. Tetap bisa lihat. Ya. Wah kalau saya sakit mama saya udah paling stres. Karena gampang sekali lihat alam supranatural. Dan akhirnya mama saya bilang begini, lu tuh anak sial gampang lihat setan. Karena jidat lu terlalu lebar. Ketika saya bertobat, apa hubungannya jidat lebar dengan gampang lihat setan? Kagak nyambung, jaka sembung. Jidat lebar keuntungan cuma satu. Kenapa? Mati lampu kita nyala sendiri. Saudara saya nggak tahu siapa itu Yesus. SD mulai diajak KKR waktu itu Stephen Tong, saya ingat. Ya, GKI. Mulai dikit-dikit dengar siapa itu Yesus. Dan anugerah Tuhan ketika SMA, saya mulai diajak ke gereja oleh pacar saya yang sekarang jadi istri saya, saudara. Ya, dan 4 Juni 88, saya ambil keputusan di tengah saya masih sehari pegang hio, sehari 3 kali masih sembahyang. Ya, karena mama serahkan altar sembahyang itu saya urusi. Ketika malam Jumat mama terima pasien begitu banyak, anak satu-satu yang bisa melihat roh jahat itu masuk ke tubuh mama saya, itu adalah saya. Dan mama pernah bilang begini, anak mama laki-laki akan mama persiapkan untuk meneruskan ilmu mama. Karena dari kungkung mama, karena kutuk itu kan keluaran 20 turun sampai generasi ketiga keempat sudah. Saya generasi keempat, dan saya tahu itu saya. Tapi puji nama Tuhan 4 Juni 88, saya mengambil satu keputusan. Dan setelah 3 kali ganti agama, karena kecil saya di agama seberang. Saya belajar bahasa Arab, SMA juga saya ambil jurusan bahasa Arab. Ya, dulu ketika SMA kelas 1 saya masuk agama Kristen, saya pikir agama Kristen semua sama. Saya masuk Saksi Yehova, ini pendeta depan ini penuh kecelakaan saudara. Ya, penuh kecelakaan, penuh kesialan zaman dulu saya katakan. Tapi 4 Juni 88 saya tahu yang memiliki sorga dunia ini. Yang memiliki dunia ini. Itu ada satu pribadi yang kita baca kisah 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama yang diberikan. Namanya siapa? Yesus. Yang oleh karenanya kita bisa diselamatkan. Saya memberanikan diri. Saya gak berani kasih tahu papa mama saya. Karena pasti dimarahin habis. Karena mama saya udah wanti-wanti. 7 turunan kita gak ada yang nyembah Tuhannya orang bule. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan orang bule. Karena rambutnya pirang jagung gitu sudah. Pokoknya 7 turunan kita gak ada yang nyembah Tuhan orang bule. Tapi ketika masa muda saya udah begitu on fire. Saya berangkat ke gereja. Bahkan saya sampai tidur di gereja karena rumah banyak setannya. Setiap saya nenteng Alkitab, orang tua lagi makan. Mereka akan ngejek, lihat tuh si haleluya kemana. Jadi gue dibilang si haleluya sudah. Pulang gereja, lihat tuh si haleluya baru pulang. Karena Alkitabnya gede, bangga. Ya, zaman sekarang kan pakai iPad, pakai handphone sudah. Wah, saya bangga bawa Alkitab gede. Ya, kalau ada jambret digetok juga biar celeng gitu sudah. Dan akhirnya ketika saya nekat dibaptis oleh almarhum pendeta Musa Wilius, saya ingat dari Petamburan waktu itu. Mama tahu. Dan mama bilang begini, lu boleh jadi Kristen, tapi jangan sekali-sekali dimandiin. Maksudnya dibaptis saudara. Karena pada saat lu dimandiin, kita kehilangan anak satu. Karena prinsip orang tua kita dulu, kalau meninggal siapa yang ngurusin kuburan? Siapa yang kasih makan? Ya, kalau cengbeng kan seperti itu kan. Siapa yang ngasih makan kesukaan mama, papa? Siapa yang kasih buah-buahan? Bapak ibu perhatikan baik-baik. Tidak ada roh jahat setan yang doyan buah-buahan. Doyan kue tiaw capcai fuyung hai. Ayub pasal 7 ayat 9 berkata, di antara aku dan kau ada jurang pemisah. Yang di sana gak bisa nyebrang, yang di sini juga gak bisa nyebrang. Udah gak ada hubungan lagi. Kalau orang mengenal Tuhan, begitu meninggal langsung rohnya ke Firdaus. Amin saudara. Ya, kalau setan doyan buah-buahan, itu semua toko buah-buahan di Tangerang habis diciak setan saudara. Itu Sancipa, jangan percaya saudara, Cipoa itu saudara. Ya. Dan mama tahu saya dibaptis dan mama bilang, kita akan kehilangan anak satu karena engkau sudah mengenal Yesus. Saya begitu mengasihi orang tua saya. Tapi cinta saya kepada Tuhan lebih dahsyat daripada cinta saya kepada orang tua. Dan saya memberanikan diri dan saya bilang gini, Ma, mulai hari ini maaf ya, nama Chinese saya itu Anyit. Kalau mama tuh panggil Nyit-Nyit, saya paling gak suka dipanggil Nyit-Nyit. Kenapa? Kayak tikus diinjek, Nyit-Nyit. Kayak enak banget, Nyit. Ya, mama
saya bilang gini, maaf ya, mulai hari ini Anyet sudah jadi Kristen, sudah ikut Yesus, Anyet gak boleh pegang-pegang sembahyang ini lagi. Mama saya diem. Wih, itu roh jahat gak terima, saya diserang saudara. Tengah malam jendela bisa terbuka, pintu bisa terbuka. Tapi saya mulai berdoa dengan kuasa Allah. Dan saudara tahu ketika saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, meskipun saya seorang diri. Ketika Anda percaya kepada Yesus seorang diri, jangan hanya puas seorang diri. Anda mulai berdoa buat keluarga kita. Amin. Keselamatan itu anugerah terbesar, jangan sia-siakan. Saya cuma berkata, Tuhan selamatkan papa mama, koko cici, ponakan semua. Jangan panggil mereka sebelum mereka terima Yesus sebagai Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata dalam Kisah 16:31, percayalah kepada Yesus maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu. Satu orang percaya bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Amin. Mustahil seorang dukun bisa terima Yesus. Tapi dahsyat Tuhan kita. Beberapa tahun yang lalu sebelum mama dipanggil pulang, 1 bulan sebelum meninggal. Dia sakit keras, gulanya sampai lakpego 650. Sampai gak bisa berbuat apa-apa. Saya lagi melayani pelepasan di satu sekolah teologi di Semarang. Saya ditelepon untuk pulang selesai acara. Begitu saya doakan, itu mama langsung duduk, saya kaget saudara. Ya, dan saat itu saya gak mau sia-siakan. Saya kata, Ma, waktunya terima Yesus. Mama bilang apa? Iya, mama capek jadi dukun. Mama mau tinggalkan semua jimat ini dan mau ikut Tuhan loh. Hari itu dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Amin. Saudara, yang poin pertama ini, raih anugerah keselamatan itu. Tidak ada satu agama pun, perhatikan baik-baik, yang bisa menyelamatkan Anda. Hanya melalui Yesus Kristus. Kalau hari ini kau hadir belum mengenal Tuhan, pendeta di depan ini sudah 3 kali ganti agama saudara. Saya bukan pedagang obat, saya gak jual obat. Tapi saya tawarkan keselamatan anugerah. Amazing grace ini. Yang dia berikan cuma-cuma. Jangan tunggu besok atau tahun depan. Tapi hari ini kau mengambil keputusan Tuhan. Aku bersyukur anugerahmu besar. Aku orang berdosa tapi aku bisa diselamatkan. Yuk sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua saudara, Efesus pertama ayat 3 dan 7. Efesus pertama ayat 3 dan 7 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Setelah kita terima anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma. Yang kedua, ini harus kita lakukan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena kita sudah ditebus. Kita ini tebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang begitu mahal. Kalau sekedar ucapan syukur Anda naik jabatan. Anak kuliah, anak menikah. Anda undang teman, sahabat, saudara, famili untuk ucap syukur. Orang dunia lebih jauh dari kita. Amin. Kalau sekedar ucapan syukur Natal ini kau dapat THR. Di tengah pandemi mungkin 10 gaji Anda. Orang dunia bisa lakukan. Ya. Tapi saudara tahu ucapan syukur kita yang terbesar dalam hidup ini. Karena saudara dengan saya sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Apa arti ditebus saudara? Arti ditebus, Bapak Ibu dengan saya tidak usah lagi menjalani hukuman dosa. Kita tidak perlu lagi ada dalam dapur api neraka. Karena kita sudah ditebus, kita menerima anugerah yang besar dan menjadi anak-anak Allah dalam hidup ini. Makanya ucapan syukur kita terbesar bukan karena kita sembuh dari penyakit setelah didoakan. Meskipun itu bagian daripada miracle, bagian daripada mujizat. Tapi ucapan syukur kita karena satu kita punya perkara. Karena kita sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Meskipun Anda hari ini jemaat biasa, rumahmu masih ngontrak, kau masih ngekos. Datang ke tempat ini masih numpang temen. Ya, masih naik Grab ojek. Dengan Anda yang naik sepeda motor punya mobil pribadi, yang punya deposito hanya mungkin ratusan juta miliaran, dengan Anda yang gak punya tabungan, ucapan syukurnya tetap sama. Karena ucapan syukur orang benar bukan karena apa yang dia punya, tapi ucapan syukur kita karena satu perkara. Karena saudara dengan saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Makanya ini luar biasa saudara, amazing grace. Wih, luar biasa.
anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Suatu hari ada bapak dan ibu gembala mau pelayanan. Pak pendeta ini baru dapat sebuah sepeda motor baru. Ya, hari itu mau pelayanan, cuaca habis selesai hujan dan mereka buru-buru saudara naik sepeda motor ini. Karena buru-buru takut terlambat, di tikungan gak jauh dari gereja, tergelincir, jatuh, guling-gulingan saudara. Bapak gembalanya guling-gulingan, motornya guling-gulingan, istrinya juga salto guling-gulingan, untung kondeknya gak lepas. Ketika bapak gembala ini jatuh, istrinya jatuh, luka lecet, didengkul dan ditumit saudara. Bapak gembala ini begitu sigap berdiri dan yang pertama diperhatikan itu justru sepeda motornya. Diangkatlah motornya, dilihat motornya ada lecet atau tidak, kasih standar samping. Istrinya di pojok kesel ngelihat si bapak, ya masih berantakan saudara, ya tumit luka semua luka. Dan akhirnya si bapak liatin mana nih yang lecet dari motornya. Tiba-tiba istrinya marah, "Bapak, gimana sih? Jadi pendeta kok begitu? Jatuh dari sepeda motor, mama ini luka-luka malah perhatikan motor saja." Gimana nih pendeta, cuma pintar bicara. Udahlah mama, mama kan sudah lunas dibayar, sudah ditebus dengan darah Yesus. Ini motor masih kredit mama. Ini hanya lelucon saudara. Ya, kalau ada suami kayak begitu, salibkan terbalik Bapak Ibu. Nah saudara, Bapak Ibu dengan saya, kita sudah ditebus oleh darah yang begitu mahal. Kalau kita belum ditebus oleh darah yang begitu mahal, kita ini menjadi perhambaan dalam dosa. Kita masih punya surat hutang. Surat hutang kita itu banyak loh. Kalau Bapak Ibu ditilang sama polisi di Tangerang misalnya, Anda ditilang. Polisi berkata 2 minggu kemudian harus sidang. Ya, bayar sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu. Saudara datang tebus enggak? Harus, kalau enggak STNK SIM Anda ditahan. Nah saudara tahu, kita ini punya surat hutang begitu banyak yang akan didakwa oleh iblis. Surat hutang kita itu banyak. Apa? Berzina, selingkuh, judi, mabuk-mabukan, kepahitan, sakit hati, seks bebas, narkoba. Wah itu surat hutang kita. Dan suatu hari Bapak Ibu tahu, iblis itu akan tagih surat hutang ini. Tapi saudara tahu karena karya penyalipan Yesus Kristus. Karena saudara terima anugerah keselamatan itu mengaku dengan mulut dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. 2000 tahun yang lalu Yesus merentangkan tangan dan berkata, "It is finished." Nah, engkau tidak perlu bayar, aku sudah bayar. Aku mati buat engkau dan menyelamatkan hidupmu. Amin saudara. Wow dahsyat saudara. Makanya ucapan syukur kita, biarlah kita bermegah karena kita punya Tuhan. Bukan bermegah seperti 1 Tawar 16 ayat 10 bilang begini. Bermegahlah di dalam namanya kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Saudara jangan bermegah karena engkau kenal pejabat ini dan pejabat itu. Enggak salah kalau Anda pajang foto RI1, mungkin foto bupati yang ada kenal, salaman segala macam dengan tentara ini, polisi ini, silakan, enggak salah. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi jangan bermegah karena engkau kenal orang-orang hebat di dunia ini. Bermegahlah karena engkau punya Yesus dalam hidup ini. Amin saudara. Bermegahlah kau karena memiliki dia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan manusia, saudara. Enggak ada gunanya saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, jujur, saya kenal cukup banyak pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia. Mereka undang saya, ya saya profesional sebagai pendeta, saya datang melayani. Ya, suruh foto, ntar dulu, bukannya jual mahal. Nanti apa? Jadi sombong, dipajang segala macam. Ya, kecuali pengusaha berkata, Pak Amin foto. Ya saya bukan orang tenar, saya pendeta jalanan, saya pendeta hutan. Saudara kalau lihat sosial media saya, pendeta yang banyak di tukang sampah, di kolong jembatan, di waria, di orang gila, ini pendeta di depan ini. Bahkan ketika pandemi, mungkin ketika hamba Tuhan pada sembunyi, saya banyak di jalanan. Ya, saya banyak ke pedalaman-pedalaman. Takut nggak? Takut secara manusia. Tapi saya tahu hidupku milik Tuhan. Dia yang berdaulat atas kehidupanku. Bermegahlah saudara. Karena engkau memiliki Yesus dalam kehidupan ini. Jangan bermegah karena engkau kenal pejabat ini, pejabat itu. Jangan. Bermegahlah, banggalah, ada Yesus dalam hidupmu. Setelah engkau terima anugerah keselamatan itu, kalau engkau sudah mendapatkan kasih itu, kemanapun momen Natal seperti ini, adalah momen di mana engkau yang Kristennya sudah lama, jangan puas jadi jemaat, tapi ambil bagian untuk menjadi saksinya Kristus. Amin. Jangan pasrah.
Jangan terima anugerah keselamatan itu yang diberikan cuma-cuma engkau nikmati sendiri. Saudara, di kiri kanan Anda bahkan teman seranjang Anda itu pasangan hidup Anda yang belum kenal Tuhan di momen Natal ini, sampaikan siapa itu Yesus. Supaya mereka juga boleh terima anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma. Kuncinya mau atau tidak. Kadang-kadang kita malas untuk mengucapkan kata-kata kita. Kenapa? Karena Anda tidak menjadi saksi bagi pasangan hidupmu. Ya, penginjilan yang paling efektif bukan Anda pandai bersaksi tapi jadilah saksi. Bagaimana suamimu bisa bertobat kalau engkau cerewetnya kayak knalpot bajai pecah? Bagaimana istrimu bisa bertobat kalau engkau gak punya kasih dalam hidup ini? Saudara, ya, ingat hal yang kedua, saudara, setelah yang pertama, terima anugerah itu, dan yang kedua, saudara harus mengerti, kita sudah ditebus. Harta benda kita suatu hari akan ditinggalkan. Saya sebagai pendeta misi, saya sudah mencapai satu titik. Bahkan saya sudah umumkan ke keluarga saya, ke jemaat yang saya gembalakan beberapa kali khotbah. Kalau suatu hari dalam pelayanan saya tidak kembali, karena pelayanan saya taruhannya nyawa. Kemarin hampir hanyut, karena saya lewatin 40 sungai, airnya seleher. Tentara pun lihat sosial media saya digeleng-geleng kepala. Gila Pak Pendeta, kita aja tentara gak pernah latihan seperti ini. Jalan 6 hari 6 malam, tidur di hutan ketemu goa tidur. Sampai saya bilang begini, 1 tahun gua gak akan sentuh namanya Indomie. Kenapa? Pagi siang malam Indomie, pagi siang malam Indomie. Sampai stres saudara, saya makan Indomie. Saudara. Saya bilang 1 tahun gue komitmen gak mau sentuh itu Indomie. Saudara, untuk apa kita lakukan? Karena tadi anugerahnya sudah besar. Kita harus punya semangat untuk membalas cinta kasih Tuhan. Amin. Jadi hal pertama apa? Terima anugerah keselamatan itu. Yang kedua, bersyukur karena kita sudah ditebus. Apa yang ketiga? 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, 1 Yohanes 3 ayat 23. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara, momen Natal gak ada artinya kalau saudara gak mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang yang tinggal serumah dengan Anda. Katakan amin. Ya. Yohanes murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan, menulis akan hal ini. Satu-satunya murid yang diizinkan membaringkan kepalanya di dada Yesus itu Yohanes. Kalau engkau ingin mengasihi aku, bahkan Yesus berkata, kasih sesama manusia. Kenapa baik Yohanes maupun Tuhan Yesus mengajarkan kasih? Itu bukan ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kepada murid yang adalah saudara dengan saya. Kok bukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, alias orang yang bukan orang Kristen. Tapi kenapa ajaran kasih bertahun-tahun dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini justru ditujukan kepada murid, kepada orang percaya, kepada orang Kristen, kepada pelayan Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Karena saudara, maaf, seringkali kita mengucapkan kasih di gereja. Di gereja yang sama seringkali yang namanya tikam orang, ngegosip, menjelekkan orang juga terjadi di rumah Tuhan. Tapi bukan di GKP Yerusalem yang ada di gereja Kutub Utara. Di sini mah baik-baik semua saudara. Ya. Di momen Natal ini rubah, kasihi sesama, kata Tuhan. Masalah terbesar dalam hidup ini, bagaimana? Saya kemarin baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-26. Peraknya udah lewat saudara. Ya, bagaimana dalam rumah tangga kita mengasihi pasangan hidup kita, mencintai suami kita yang kasarnya minta ampun, marahnya tingkat dewa, kucing liatin dia tersinggung ditimpuk pakai batu bata itu kucing. Ya. Bagaimana hidup dengan istri yang cerewetnya maaf seperti knalpot bajai pecah. Suami yang pelitnya minta ampun, dompetnya ada lem dilipat 7. Bagaimana bisa mencintai pasangan seperti itu? Jawaban cuma satu, kasih menutupi banyak keadaan. Tanpa kasih gak bisa loh saudara. Yang sudah menikah di atas 25 tahun apalagi udah gocap. Wih, tahulah saudara. Makanya kalau ada pendeta berani bersaksi di atas mimbar, oh puji Tuhan kami sudah menikah 30 tahun. Kami selalu akur, gak pernah ribut. Saya di belakang cuma teriak, bohong lu. Lu mau pendeta sehebat apapun namanya rumah tangga. Benar ya Pak Gembala Ibu? Itu namanya ribut cekcok itu pasti ada. Memang kalau pacaran kan semua yang keren-keren, bagus-bagus, ditonjolkan kan kalau orang pacaran kan, wih dunia milik berdua. Beneran saudara, yang lain ngekos ngontrak, beneran deh. Kemana-mana digandeng, begitu mesra. Waduh, ketemu jalan becek sebentar sayang. Buka jaket dulu, digelar jalan beceknya, silakan lewat. Lebay saudara. Bayar parkir, bela-belain tuh.
Padahal tinggal selembar-selembar yang ngasih cepeceng, silakan bang ambil kembaliannya. Beilah, sampai rumah nyesel ya saudara. Ya. Kalau pacaran semua, yang baik-baik ditonjolkan. Jemput pacarnya malam minggu, nunggu sampai 1 jam 15 menit. Masih senyum-senyum turun dari tangga. Maaf yang agak telat. Gak apa-apa sayang, buat kamu mah gak apa-apa. Begitu nikah saudara, telat 5 menit klakson 37 kali berbicara. Saudara. Ya, kasih menutupi banyak keadaan, saudara. Kasih menutupi banyak segala perkara bahkan kelemahan-kelemahan hidup kita. Amin. Dan kasih itu nggak bisa diucapkan. Kasih itu bukan lip service. Saudara, momen Natal tidak ada artinya kalau Anda tidak mengasihi. Justru di momen Natal ini Anda mulai berkunjung kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati Anda. Ya. Kalau Anda mengasihi orang yang memberkati Anda, semua orang bisa lakukan. Tapi dahsyatnya karena anugerah itu besar. Bagaimana engkau mengasihi orang yang ngejelekin Anda, ngegosipin Anda, fitnah Anda. Itu baru ciami, saudara. Amin. Itu baru luar biasa. Nah, momen Natal adalah momen saya katakan mengasihi. Mengasihi yang dimulai dari yang terlihat. Gereja itu gak bisa lip service loh saudara, maaf. Karena kasih gak bisa diucapkan. Saya seringkali bilang dengan sahabat-sahabat saya, para hamba Tuhan. Kita ini jadi pendeta hati-hati bicara kasih. Memang keren kan, tampar pipi kiri beli pipi kanan. Sekarang tampar pipi kiri, kaki kanan, tangan kanan, das, hajar saudara. Ditampar sekali dia balas berkali-kali. Kenapa saya pukul sekali? Nah ini kejadian teman saya ketawa saudara. Karena saya banyak pelayanan penjara, Tangerang saya udah keliling habis semua penjara. Ya, dia khotbah tentang kasih saudara di penjara. Ini teman baik saya. Ya, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dengan semangat pendeta khotbah. Selesai khotbah, dia harus salamin itu penjara-penjara karena unit kriminal tatoan kayak Yakuza semua. Itu ada satu narapidana. Pendetanya begini digampar saudara. Biar. Ini pendeta karena mantan preman. Dia balas tapi balasnya berkali-kali. Dia kurang ajar kamu. Saya dipukul. Pak, saya tampar sekali, kenapa Bapak berpuluh-puluh kali? Karena firman Tuhan berkata engkau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saya bilang gila kamu ya berani loh. Dia bilang, iya gila gue digampar katanya. Kok gue gampar lagi tuh katanya, kurang ajar tuh. Ya katanya Pak Pendeta kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah saudara, kasih itu gak bisa lip service Bapak Ibu. Kalau Anda ketemu orang di jalanan, ketemu gembel, gak makan 3 hari 3 malam. Lemes gak? Lemes. Anda jangan sok rohani deh, habis doa keliling. Turun-turun ada gembel. Ambil gitar, ambil minyak urapan. Yuk kita sembah Tuhan. Anda turun keliling, rata sandara barwah, bahasa roh. Urapi, kenyang, gak bisa. Jenis yang satu ini lu gak perlu deh, sok rohani. Samperin, maaf, gak perlu lu kasih doa. Masakin Indomie kari ayam, tempelin telur ceplok, sadar dia saudara. Saudara ngerti maknanya? Kasih itu bukan diucapkan. Kasih itu tindakan nyata. Saya sampai dijulukin pendeta pemulung saat ini. Hampir semua kolong jembatan di Jakarta itu jadi ladang pelayanan saya. Bahkan sejak pandemi 2 tahun hampir 32.000 paket sembako saya salurkan. Kunjungi mereka ketika malam hari mereka tidur. Saya kasih nasi bungkus, saya kasih biskuit 8-9 macam. Saya nggak bangunkan mereka, begitu bangun, mujizat terjadi, ada nasi bungkus dan ini. Ya, tapi itu luar biasa. Ya, bahkan di Natal ini saya bikin Natal orang gila, Natal waria, kemarin Natal tunanetra, Natal yang berbeda. Sampai orang berkata, Pak orang gila dikotbahin gimana? Sadarnya prinsip saya, setiap perkataan firman yang keluar tidak akan kembali sia-sia. Amin. Tentunya pelayanan ini Anda harus punya mental yang berani. Karena lagi khotbahin orang gila, maaf dia pipis di pojok senyum sama kita. Nah bisa gak lo khotbah begitu? Dia garuk-garuk tembok senyum-senyum saudara. Saya mah masa bodoh aja. Beberapa hamba Tuhan yang baru pelayanan khotbah di hadapan orang gila. Pak bingung khotbahnya. Kita khotbah dia pipis di situ Pak. Bahkan saya pernah digampar sama orang gila. Itu sakitnya 15 menit gak hilang sakitnya. Tenaganya kuat banget. Saya pengen balas, ini yang gila siapa? Pendetanya apa orangnya? Orang gila mukul mau balas saudara. Ya. Tapi kasih seperti itu. Kasih adalah tindakan nyata dalam hidup ini. Amin. Ya. Jadi yang pertama apa? Masih ingat? Terima anugerah keselamatan itu, bersyukur karena kita sudah ditebus. Dan yang ketiga tadi apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir saudara, bertobat, ini paling penting. Ingat Natal, ingat palungan.
Palungan itu tempat yang kotor, menjijikan. Yesus yang memiliki dunia, raja di atas segala raja, rela turun, dilahirkan, dia tidak pilih hotel bintang 5. Saudara pernah lihat Palungan? Tempat makan hewan, saudara. Aduh, itu jijik banget. Kotor, bakteri banyak, baunya luar biasa. Apalagi Palungan babi. Aduh, saudara, kalau ke pedalaman tuh. Saya kadang-kadang kalau lihat Palungan tempat makan babi, aduh Tuhan, Tuhanku pernah lahir modelnya seperti ini. Dia gak pilih tempat yang mewah, saudara. Palungan itu tempat yang kotor dan dia mau terima Yesus. Demikian hidup kita, saudara. Hidup kita juga kotor. Banyak dosa, banyak melanggar. Bahkan ketika kita sudah bertobat, dibaptis pun kita masih jatuh bangun. Natal tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak bertobat. Amin, saudara. Buat Anda yang pernah gagal, pernah jatuh dalam hidup ini. Saya gak tahu kegagalan Anda apa. Mungkin di wanita. Mungkin di judi, narkoba, free sex. Ya. Jangan ketika engkau jatuh seperti itu, memang iblis akan tembak. Ini akhir hidupmu, ini masa depanmu. No, saya katakan. Tidak, itu bukan masa depan kita. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, itu bukan akhir segalanya dalam hidup kita. Setan memang akan tembak kita. Ini nasib masa depanmu. Tidak, saudara. Saudara tahu 2000 tahun yang lalu Yesus yang kita sembah. Dia pernah jatuh berkali-kali. Di mana itu? Di Via Dolorosa ketika dia pikul salib yang begitu berat. Dalam kondisi sebagai manusia. Dia jatuh berkali-kali. Saya anugerah terbesar, saya sudah 21 kali ke Israel. Ya. Bahkan kalau dulu saya naik pesawat pakai helm. Saya hitung-hitung sejak jadi pendeta, saya udah lebih daripada 500 kali naik pesawat. Itu anugerah buat hidup saya. Bukan jalan-jalan, buat penginjilan, saudara. Ya. Saudara dalam kondisi sebagai manusia, dia berusaha untuk menyelesaikan apa yang Bapa perintahkan. Tapi dalam kondisi sebagai manusia, dia jatuh berkali-kali. Tapi waktu dia jatuh, dia kelihatannya sebagai manusia gagal. Apakah Yesus berhenti? Tidak. Dia kembali angkat salib yang begitu berat. Dan saya tahu, saudara tahu. Dia selesaikan di Bukit Golgota dan berkata, it is finished. Saudara, kalau hari ini gagal di momen Natal ini, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan gak pernah tertarik dengan dosa pelanggaran kita. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan langkah pertobatan kita. Amin. Saya melayani orang HIV AIDS beberapa kali. Kadang-kadang orang berkata, Pak Min pakai sarung tangan nanti tertular. Tidak. Karena maaf saudara, udah bau busuk saudara. Alat kelaminnya sudah hancur keluar nanah. Itu begitu saya pegang, karena ini jemaat saya sendiri. Itu tangan saya lengket penuh dengan lendir. Bau busuknya udah gak tahan. Karena 3 bulan gak ibadah, saya suruh ketua komselnya cek kemana ini jemaat yang saya gembalakan. Dan mereka berkata, Pak, AIDS dengan HIV beda. Kalau HIV peluang sembuhnya masih besar, tapi kalau udah AIDS saudara, tinggal tunggu waktu. Waktu saya datang saudara. Anak muda 42 tahun hidup dalam free sex, maaf, main pelacur di pinggir rel zaman dulu di Senen. Kotornya minta ampun. Hidup kumpul kebo. Ya, bukan ketemu kebo kumpul-kumpul. Pokoknya gak karu-karu hidup dalam dosa. Saudara waktu saya lihat dia, saya syok. Berat badan hilang hampir 35 kilogram. Saya cuma berdoa Tuhan jangan sampai hamba muntah. Karena baunya udah gak tahan. Baunya udah gak tahan. Belasan orang hadir di rumah di tengah gang yang begitu pengap. Saya bilang sekalian semua keluar. Saya mau bicara dari hati ke hati. Saya sebut aja namanya Nathan. Karena sudah meninggal orangnya. Saudara saya gak perlu peduli tertular. Saya pegang lehernya yang maaf kata udah gak mandi berbulan-bulan. Dan ketika tangan saya angkat itu lengket. Lengket, benar-benar lengket karena pakai celemek begini. Dan saya serong tepok pipinya, saya bilang begini, kamu lihat siapa yang datang. Pak Gembala datang kunjungi kamu. Dia nangis saudara. Hari itu saya bilang begini, Nathan, Tuhan gak tertarik sama dosamu. Betapa kotor hinanya engkau. Ya 1 Yohanes 1:9 berkata, jika engkau mengaku dosamu dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau. Segala dosamu apapun dia akan ampuni. Tapi saat ini Tuhan tertarik dengan langkah pertobatanmu. Kalau engkau mau akui dosamu, engkau sungguh-sungguh bertobat. Sorga bagian hidupmu. Dia ngangguk dan nangis. Saya doakan, terima Yesus, dia akui semua dosanya. Pimpin perjamuan kudus singkat wajahnya berubah. Dan saya tahu dia gak lama lagi. Dan akhir 8 hari kemudian meninggal. Tapi saya percaya meskipun last minute, dia terima keselamatan itu. Sorga bagian kehidupannya. Amin.
Saudara, betapa buruknya hidupmu di momen Natal ini. Saudara ingat kisah tentang si bungsu di Alkitab. Menghabiskan harta bapaknya begitu rupa. Minta jatah warisan sebelum waktunya. Banyak ahli teolog berkata ini anak kurang ajar. Ya memang kurang ajar. Tapi saudara harus mengerti beberapa tradisi memang ada orang membagi harta pada saat mereka hidup. Supaya ketika meninggal anak gak ribut. Itu juga ada benernya juga. Tapi kesalahan fatal daripada si bungsu kalau Anda perhatikan. Setelah dia minta harta warisan dari bapaknya. Ini kesalahan fatal. Ada ayatnya saudara perhatikan. Dia meninggalkan bapaknya. Selesai. Saudara boleh kehilangan apapun dalam hidup ini. Tapi jangan sekali-sekali kehilangan pegangan kau meninggalkan Yesus. Anak-anak muda perhatikan. Jangan berkata Pak kami saling mencintai. Kami tidak seiman. Tapi saya percaya saya bisa bawa dia. Gelap dan terang gak akan pernah bisa bersatu saudara. Amin. Ya. Saudara boleh kehilangan pasangan hidup. Boleh kehilangan harta benda. Boleh kehilangan apapun dalam hidup ini. Tapi jangan sekali-sekali engkau meninggalkan Yesus. Si bungsu ketika dia tinggalkan Yesus, harta yang begitu banyak. Dia jatuh miskin, kena drugs, narkoba, main perempuan, judi. Habis gak punya harta apapun. Dan akhirnya untuk isi perutnya saja. Dia minta ampas babi tidak diizinkan. Siapapun yang meninggalkan Yesus hidupmu akan sengsara. Tapi dahsyatnya saudara, puji Tuhan. Roh Kudus juga bekerja. Dia ingat rumah bapaknya, penuh dengan karyawan. Dia ingat bapaknya punya harta yang begitu melimpah. Tapi dia takut, mau kembalikan takut. Kira-kira bapak masih ingat saya enggak ya? Kira-kira bapak masih mau terima saya enggak? Nah dahsyatnya, namanya bapak. Anak boleh lupa sama bapak, bapak enggak pernah lupa dengan anaknya. Udah kurus kering saudara, dengan tertati-tati. Dari kejauhan ini si bapak perhatikan, ini anak gue cari bertahun-tahun. Saya cari bertahun-tahun, saudara. Dan ayatnya keren, saudara. Saya kalau bagikan ini di sesi pelepasan, di tahanan yang siap dieksekusi mati. Ini anak tertati-tati takut, tapi si bapak, dia katakan apa? Dia berlari. Saudara tahu tradisi orang Yahudi, dia pakai jubah yang panjang. Dan seorang laki-laki kalau berlari pakai jubah panjang gak akan mungkin. Apa yang dilakukan si bapak? Bapak angkat jubahnya. Dan saat itu aurat dalamnya kelihatan. Bagi tradisi Yahudi, seorang laki-laki kalau aurat dalamnya kelihatan, itu memalukan, menjijikkan, mereka akan dicemooh, dicaci maki. Tapi bapak gak peduli. Dia hina, caci maki demi anak yang terhilang. Ini gambaran Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, untuk apa dia lakukan? Demi kita yang tolol ini. Yang sudah tahu kebenaran, tapi masih hidup dalam dosa. Di akhir firman Tuhan ini, imam musik semua sudah standby. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu di momen Natal ini. Khususnya buat Anda yang hadir, yang belum terima anugerah keselamatan itu. Tuhan turun ke dunia, dia sangat mengasihi hidupmu. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya minta nada F. Makasih Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan di momen Natal ini. Anugerahnya begitu besar buat hidup Anda. Kalau di momen Natal ini kau masih hidup dalam dosa, kau belum terima keselamatan itu. Hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan berkata, nak aku mengasihi kau. Aku terlahir buat hidupmu. Ingat baik-baik saudara. Tidak ada agama di kolong langit ini yang Tuhan yang mau turun ke dunia menemui ciptaannya. Selain dalam kekristenan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Makasih. Saudara semua pejamkan matamu.
Renungkan firman Tuhan singkat di momen Natal ini. Amazing grace. Anugerahnya terbesar buat hidup Bapak Ibu dengan saya. Saudara, seharusnya kita dihukum dalam dapur api neraka. Seharusnya kita dipakukan di kayu salib. Tapi dia rela tinggalkan sorga yang begitu mulia, turun ke dunia, mencari kita orang-orang berdosa. Selama ini mungkin kita menjadi si bungsu yang meninggalkan Tuhan. Engkau sudah Kristen pun, engkau seringkali jatuh bangun dalam dosa. Kau meninggalkan dia. Tapi hari ini, di momen Natal ini, Tuhan berkata, nah, meskipun kau melupakan aku tidak pernah melupakan hidup. Kembalilah kepada aku. Dan hari ini kalau engkau ada yang hadir, belum menerima anugerah keselamatan itu, engkau belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan kau mengambil satu keputusan, Tuhan ini waktunya di Natal ini, aku mau terima keselamatan itu yang diberikan cuma-cuma. Kalau engkau orangnya semua pejamkan mata, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, biar Pak Pendeta saja melihat. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Malaikat Tuhan sedang melihat engkau, saudara. Dia siap menyelamatkan hidup. Mari saudara mengangkat tangan kanan, maju ke depan. Saya rindu berdoa buat Anda. Mari maju ke depan. Mari maju. Yang rindu menerima anugerah keselamatan itu, mari. Yang sudah angkat tangan, saya lihat ada lebih dari 10 orang. Mari maju. Mari maju saudara. Terima anugerah keselamatan itu. Terima anugerah keselamatan itu yang diberikan cuma-cuma. Karena hidup tidak kita jalani saat ini saja. Mari maju. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Buat saudara yang sudah maju di depan, saat ini wajah Tuhan tersenyum memandang Bapak Ibu di momen Natal. Buat engkau yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di hari Natal ini ada satu momen yang begitu luar biasa untuk kau terima anugerah itu. Buat engkau yang maju dan kau mengambil keputusan untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dengan imanmu ikuti doa Pak Pendeta. Bilang begini, Tuhan Yesus, hari ini aku datang di hadapan-Mu. Aku bersyukur buat anugerah terbesar dalam hidupku. Ampuni aku, Tuhan Yesus. Selama ini aku sudah mendengar tentang diri-Mu, tapi aku masih mengeraskan hati. Tapi di hari Natal ini aku katakan dengan iman percayaku, aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Masuklah Tuhan, memenuhi roh, jiwa, dan tubuhku. Dan aku percaya, aku milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan segala kuasa penyembahan berhala, kutuk leluhur, nenek moyang yang aku terima dari leluhurku, dari kakek nenekku, dari orang tuaku, hari ini semua diputuskan di dalam nama Yesus. Dan aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ada dalam kehidupanku. Dan hari ini juga aku diselamatkan.
Aku disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus terima anugerah. Terima anugerah. Bapak Ibu Gembala boleh ikut berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yang sudah didoakan boleh duduk. Boleh duduk saudara. Saudara, saya rindu berdoa secara khusus buat yang sakit. Terutama hatimu yang terluka, kecewa dengan pasangan hidupmu. Masih ada waktu, sisa 3 menit. Mari. Engkau yang sulit untuk mengampuni. Tapi hari ini Roh Kudus ingatkan untuk kita saling mengasihi. Kau pernah dihianati dalam hidupmu. Kau mengalami sakit secara fisik. Kau sulit melupakan kehidupan di belakangmu. Karena perkataannya begitu menyakitkan. Begitu menyakitkan. Yang rindu didoakan kau yang sakit, mari maju ke depan. Bapak, makasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan berikan di ibadah pertama di Natal GKPI pada saat ini. Kami percaya keselamatan besar Kau berikan bagi gerejamu tempat ini. Khususnya bagi mereka yang baru pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Biarlah sukacita sorgawi turun dalam hidup mereka. Buat mereka yang terluka, masa lalu yang menyakitkan, sulit untuk mengampuni, hari ini hati yang baru Kau berikan. Buat mereka yang sakit, darah Yesus menyembuhkan mereka. Setiap kesulitan apapun ketika mereka di momen Natal ini datang kepada Tuhan menerima anugerah yang besar, hidup mereka pasti diubahkan. Hamba selesai menjadi penyambung lidahmu, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan Engkau yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk saudara. Ya, saudaraku. Sudah terima firman Tuhan? Amin. Sebentar, selanjutnya kita ingin peringati kelahiran Tuhan Yesus dengan penyalaan lilin. Mungkin panitia boleh dibantu menyiapkan. Oke, sebelumnya dengan hormat saya undang untuk maju ke depan Ibu Gembala. Untuk menerima lilin yang pertama.
Baik, untuk yang kedua yaitu perwakilan dari API, Bapak Irawan, boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin yang kedua. Dan selanjutnya perwakilan dari Pemuritan, Ibu Ati. Dari Kim, Ibu Yeyen. Lalu perwakilan dari Doa, Ibu Kristina. Dan untuk Komisi Praise and Worship, Ibu Hana, kami undang untuk maju ke depan. Dan yang terakhir perwakilan dari Kompri, Bapak Tiong I, boleh maju ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyalakan lilin kita bersama. Kita mau angkat lilin kita. Kita memberikan pujian bagi Tuhan yang telah lahir di tengah-tengah kita semua. Engkaulah anugerah terbesar Tuhan yang pernah kami miliki, Tuhan. Satu-satunya juru selamat kami, Bapa. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau
dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi Tuhan, cahaya-Mu Tuhan. Oh, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Oh, kiranya Tuhan kami memancarkan cahaya Tuhan. Cahaya Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang rindu Tuhan untuk peringati Tuhan kelahiran Engkau Tuhan. Iya, Yesus. Di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Ini adalah anugerah terbesar Yes. yang boleh Tuhan, yang pernah Tuhan kami miliki Bapa. Ya, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan seperti lilin-lilin Tuhan yang boleh menyala Tuhan. Kiranya Tuhan di sisa hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, boleh memancarkan cahaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Yang begitu dahsyat Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah mengucap syukur Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Amin. Haleluya. Mari kita boleh matikan ini. Mari selanjutnya saya undang Ibu Gembala untuk memberikan doa berkat. Baik, mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya, mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah korbankan diri-Mu bagi kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang setia selalu ada bersama dengan kami sampai kami menyelesaikan ya Tuhan perjalanan hidup kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara, jiwa-jiwa yang juga Engkau hantar ada bersama dengan kami. Terima kasih buat mereka yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya semua adalah pekerjaan Roh Kudus, Roh yang setia, Roh yang lemah lembut. Tuhan, kami hari ini mengucap syukur. Kami sekarang adalah terang itu. Biar ini terus terpatri di dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengasihi Engkau, menerima keselamatan, mengucap syukur dan menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Lebih lagi bertobat, lebih lagi bertobat. Pakai kami semua menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Maka kami percaya hidup kami dilayakan oleh Engkau, diperkenan oleh Engkau, diberkati oleh Engkau, disertai sampai selama-lamanya oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima segala perkara yang ada padamu untuk kami boleh menikmatinya hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Mari silahkan duduk terlebih dahulu saudaraku semua. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya saya undang untuk para kolektan untuk mempersiapkan diri. Mari kita mau berdoa dulu untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua Tuhan. Kiranya kami sudah di penghujung Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Kiranya sucikan, kuduskan Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan. Dan juga boleh memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di gereja kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di